Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemahaman kaidah kana wa akhwatuha. Di mana pengertian kana wa akhwatuha adalah salah satu kumpulan fiil yang termasuk ke dalam amil nawasikh. Di mana amil nawasikh yaitu amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Yang semula tatanan hukum mubtada dan khobar itu sendiri adalah merofakkan mubtada sekaligus merofakkan khobar, tetapi ketika dia kemasukan kana wa akhwatuha atau kana dan saudara-saudaranya, maka berubah fungsi, yaitu merofakkan mubtada yang sekaligus sebagai isimnya kana dan menasobkan khobar yang sekaligus menjadi khobarnya kana. Nah, pembagian kana wa akhwatuha atau kana dan saudara-saudaranya ini terdapat banyak sekali. Di antaranya yaitu kana yang artinya keadaan, amsa yang artinya waktu sore, asbaha yang artinya waktu pagi, adha yang artinya waktu duha, dolla, bata, soro, laisa, mazala, wa mangfaka, wa mangfatia, wa mangbariha, madama, dan lafat-lafat yang bisa ditasrif darinya, misalnya kana yakunu kun dan asbaha yusbihu dan lain sebagainya. Nah, kana wa akhwatuha ini terdapat kaidah-kaidahnya, dan kaidah-kaidah ini diambil dari kitab Jurumiyah Nahwu ya. Nah, dalam kitab Jurumiyah ini terdapat 3 kaidah kana wa akhwatuha. Yang pertama yaitu tadkhulu kana alal mubtada'i wal khobar fatarfaul awal wa yusamma ismaha wa tansibul tsani wa yusamma khobaruha, yang artinya yaitu masuknya kana atas mubtada dan khobar, dan maka merofakkan yang di awal yang disebut dengan isim atau mubtada dan menasubkan yang kedua yang dinamakan dengan khobarnya kana. Kaidah yang kedua yaitu mithlu kana fima taqaddama suhara wa laisa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa tusamma hadhi af'alu akhwatakan. Ya, artinya yaitu contoh kana, dan adapun pula contoh lainnya yaitu soro, laisa, asbaha, amsa, adha itu disebut dengan saudaranya kana. Nah, kaidah yang ketiga yaitu likulil fi'li min hadhil af'alu mudhari'un wa amrun ya'malani amalal madi ila laisa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun, yang artinya untuk setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini memiliki dua tanda, yaitu mudhari dan amr yang bekerja dari fi'il madinya, kecuali yaitu laisa karena dia tidak memiliki fi'il mudhari dan amr. Jadi semua kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya itu bisa digunakan ketika madi, mudhari dan amr, tetapi berbeda dengan laisa. Laisa itu tidak bisa menjadi mudhari dan amr karena dia tidak memilikinya. Nah, contoh-contoh dari kana wa akhwatuha misalnya dari mubtada khobarnya yaitu zihamun syadidun, marfu ketika dia kemasukan kana wa akhwatuha maka berubah menjadi kana zihamu syadidan. Nah, syadidannya itu termasuk ke dalam khobarnya kana. Khobarnya kana berharokat nasab atau fathah, yang artinya yaitu keramaian itu parah. Contoh yang kedua yaitu dari tatanan mubtada khobarnya as-saubun qasirun, ketika dia kemasukan kana dan saudara-saudaranya maka berubah menjadi soro saubun qasiron. Qasiron itu menjadi khobarnya kana dan dia menjadi nasab, artinya yaitu baju itu menjadi pendek. Contoh yang selanjutnya yaitu khodamun qawiyun,
Ini tatanan hukum mubtada khobarnya. Ketika dia kemasukan kana dan saudara-saudaranya maka berubah menjadi laisa khadimun qawiyan. Nah, qawiyan itu termasuk ke dalam khobarnya kana berharokat nasab atau fathah. Artinya yaitu pembantu itu tidak kuat gitu. Nah, terus contoh selanjutnya itu al-malul mutabbi'un. Itu tatanan hukum mubtada khobarnya. Ketika dia kemasukan kana wa akhwatuha maka dia khobarnya menjadi mutabi'an, jadi fathah. Artinya yaitu waktu sore pekerja itu lelah. Nah, ini lanjutan dari contoh-contoh yang tadi. Nah, di sini ada kuis teman-teman. Kalau teman-teman bisa menjawabnya, dipersilakan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.